البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Buyu', kita tentang jual beli. Di bab Abwabus Salam wal Qard wa Rahn. Bab tentang as-salam. Demikian juga qard, pinjam meminjam, demikian juga rahn, jaminan. As-salam sudah kita sebutkan, ini seseorang yang dia itu memesan barang atau meminjam sesuatu sampai waktu tertentu. Kemudian dia itu membayar secara tunai. Pada pertemuan telah lewat, ya disebutkan bahwa Nabi SAW beliau ketika masuk negeri Madinah, kemudian beliau mendapati orang-orang di Madinah melakukan salam tadi tidak ditentukan waktunya. Maka kemudian Nabi mengatakan untuk waktunya ditentukan, demikian juga timbangannya ditentukan, demikian juga untuk diserahkan yakni ra'sul mal, uang yang dia itu secara keseluruhan. Kemarin kita sebutkan tentang beberapa permasalahan, maka di sini ada permasalahan kemarin kita sebutkan seorang dia itu memesan, ada seorang memesan roti kah, atau memesan jadi pagar atau lemari atau makanan, kemudian dikasih uang, yakni uang muka istilah kita. Bagaimana? Apakah termasuk dari salam ini? Disebutkan telah lewat pembahasannya sebenarnya. Ya, pembahasan tentang al-mustana, al-istisna. Seorang itu memesan pagar atau memesan lemari atau bahkan memesan tadi makanan. Ada yang dicontohkan di sini memesan besi atau mungkin pagar yang mau dibuat ya untuk pintu atau semisalnya. Sudah pernah kita bahas, maka ini boleh. Walaupun jumhur mengatakan tidak boleh. Dengan alasan apa? Salam. Kan salam itu harus apa? Harus diberikan uang secara total. Kemudian barangnya besok. Seperti orang pesan kambing, ya. Maka sifatnya laki-laki mamanya, umurnya demikian. Besok barangnya datang 1 hari lagi, uangnya diserahkan dulu semua. Adapun ini tadi kan dia baru pesan. Tapi disebutkan bahwa yang benar adalah pendapat mengatakan boleh. Jumhur mengatakan tidak boleh, harus diserahkan uang semuanya. Tapi disebutkan ini adalah masyaqah, berat. Demikian juga amalan kaum muslimin adalah bagaimana? Demikian sampai sekarang. Kalau kita sebutkan ucapan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah setelah menyebutkan pendapat jumhur yang mengatakan tidak boleh, harus uangnya diserahkan semua. Pesan kambing bagaimana? Serahkan uang semua dulu. 2 juta umpamanya. Pesan kambing laki-laki, besok datang barangnya umpamanya. Atau 2 hari lagi. Nah, ini boleh. Kenapa? Dibayar semua. Ya, ini pendapat jumhur. Tapi yang benar ulama dikatakan bahwa sah walaupun dibayar sebagian. Yang biasa kita alami kan itu. Pesan makanan, pesan roti, ya atau biasa yang dijual atau bahkan pagar dan sebagainya, kasih dulu uang muka. Harganya 2 juta, kasih dulu 500.000. Besok datang baru dilunasi. Sehingga beliau mengatakan wakilah ya sih. Ya ini dikatakan menyelisih ucapan jumhur yang tidak boleh itu. Sebagian mengatakan sah. Wahwa aula, dan ini lebih pantas. Ya ini yang benar adalah sah. Kenapa? Dia ada jahalah, karena tidak ada yang majhul, jelas. Harganya 2 juta. Sifat ini. Besok datang barangnya. Uangnya karena belum dapat kan, barangnya belum dapat baru besok kasih dulu 500.000 dari harga yang semuanya 2 juta. Jadi tidak ada jahalah, tidak ada yang belum diketahui. Fasyartu sihah mawjud. Syarah sah jual beli sudah terwujud, ada semua. Wal mani' mafqud. Halangannya tidak ada. Waman qala bi tahrim fa dalil. Yang mengatakan tidak boleh amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan itu adalah ada kaidah, ya. Al-masyaqqah yujibu taisir. Suatu yang sulit itu maka di situ ada wajib adanya kemudahan. Dan itu adalah amalan kaum muslimin, ya. Yang mengatakan haram, mana dalilnya? Wa ana lahu dalil, dan tidak ada dalil bagi mereka yang mengatakan itu adalah haram. Demikian. Padahal ini menjadi tadi misalkan jumhur. Kesimpulannya itu adalah boleh, dan insyaallah itu amalan kaum muslimin sampai sekarang. Kalau ingin tenang ya semua uangnya dikasihkan. Kalau itu
Jelas, yang salam itu hadis Bukhari dan Muslim. Tapi kita merasa yakin dengan alasan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di bahwa itu adalah sah. Apalagi juga disebutkan bahwa itu adalah pendapat kibar ulama, ya. Tentu saja di situ masuk Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia. Demikian juga Majma' Fiqhi dan sebagainya. Paham? Jadi tidak ada keraguan bahwa itu adalah sah. Kemudian berikutnya kita masuk hadis nomor 843, masih di bab salam dan qard, pinjaman dan rohan, yakni jaminan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini semua Imam Bukhari. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia, yakni meminjam uang, yuridu adaha, ingin untuk membayarnya, ada wallahu anhu, Allah akan membayarnya. Jadi Allah akan menolong dia untuk membayar, karena dia niatnya adalah membayar hutang uang yang dia hutang dari saudaranya. Wa man akhadaha yuridu itrafaha, barang siapa yang mengambil uang tersebut atau harta tersebut, dia ingin untuk menghancurkannya, yakni maksudnya apa? Tidak ingin membayarnya. Memang niatnya dari awal tidak mau membayar. Atlafahullahu ta'ala, maka Allah pun menghancurkan harta dia tersebut, harta tersebut. Bukhari sebuah oleh Imam Bukhari. Maka di sini definisi ta'riful qard, qard yaitu apa? Pinjam uang. Beda dengan yakni i'arah, pinjam barang. Ya, kalau pinjam uang itu kan kita boleh menggunakan untuk apapun kan gitu. Tapi kalau kita pinjam motor, ya harus dikembalikan kan gitu. Jadi qard di sini maksudnya adalah ini istilah yang tidak sama. Ya, pinjam bagi kita kan ada pinjam uang. Kalau pinjam uang terserah kita mau gunakan untuk apa. Tapi kalau kita meminjam barang, tidak boleh digunakan untuk apa. Ya, dikembalikan lagi barangnya itu. Ya, jadi qard di sini adalah maknanya adalah tamlik mal liman yang tafi bihi, kepemilikan harta untuk orang yang ingin mengambil manfaat padanya. Itu. Ya, ini makna qard di sini. Bukan qard maknanya adalah meminjam motor atau meminjam pisau. Nah, itu yang bukan berarti kita menjualnya boleh, tidak, tapi dikembalikan lagi. Oleh karena itu, setelah disebutkan ini adalah suatu yang ijma tentang masalah pinjam meminjam uang, ijma, demikian juga Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, wahai orang yang beriman, kalau kalian saling berhutang, ya, di antara kalian sampai waktu tertentu, maka tulislah. Ini sunnahnya demikian. Demikian juga hadis tadi disebutkan dan ijma. Kemudian disebutkan tasarruful mustaqrid bil qard, memanfaatkan atau mempergunakan sesuai kehendak dia, orang yang pinjam terhadap barang pinjaman. Sebutkan adalah subhanallah Ibnu Hazm di Muhalla, man istaqrada syai'an faqad malakahu. Barang siapa yang pinjam sesuatu, yang pinjam uang maksudnya di sini ya, maka dia memiliki. Berbeda dengan meminjam tadi motor, meminjam pisau, meminjam sepatu, ya ini tidak boleh. Kemudian dia jual, tidak boleh. Kalau uang ya itu sudah milik dia sudah. Ya, adapun meminjam harta ini uang, maka dia telah memilikinya. Walau bai'uh, dia boleh menjualnya. Ya, atau ini membeli sesuatu kemudian dia menjualnya lagi boleh. Ya. Insya Allah kalau dia ingin, wahibatu boleh untuk menghadiahkan, boleh. Sebagaimana orang memiliki barang. Demikian. Kemudian bagaimana hukum qard, hukum meminjami uang ini, meminjami harta adalah suatu yang bagus. Ya, termasuk amalan soleh. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nafasa an muslim qurbatan min qurabi dunya", barang siapa yang meringankan atau menghilangkan dari seorang muslim kesulitan dia dari kesulitan dunia, kesulitan yang sangat. Nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah hilangkan, Allah mudahkan untuk dia itu kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat. Demikian juga itu termasuk ta'awun. Ya, tolong menolong. Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala di dalam pertolongan untuk hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya, dengan syarat pertolongan yang itu bagus, bukan pertolongan yang haram. Demikian juga meminjamkan untuk sesuatu yang baik, bukan meminjamkan untuk sesuatu yang haram.
Kemudian juga disebutkan bahwa qard pinjaman uang ini adalah yakunu min jaizis tasarruf, untuk orang yang sudah bisa menggunakan uang. Ya, meminjamkan uang untuk anak kecil ya, kemudian menggunakan untuk sesuatu yang tidak jelas, maka ini tidak boleh. Jadi orangnya sudah bisa berpikir, bahkan mungkin punya usaha dan sebagainya, bisa memikirkan untuk apa barang tersebut, demikian. Jadi syaratnya juga bahwa pinjaman itu untuk orang yang itu jaizut tasarruf, yang boleh untuk memanfaatkan uang, sudah bisa berpikir. Kemudian berikutnya hadis nomor 844. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih. Qala, beliau mengatakan, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, ini adalah hadis yang sahih. Wa Rasulullah, inna fulanan, sesungguhnya fulan, ini seseorang, qadima lahu bazun minasyam. Sesungguhnya seseorang itu datang, ya, dan dia memiliki bazun, kain, baju yang dia beli di Syam. Seorang pedagang yang dia melakukan jual beli dengan membawa bazun ini, pakaian. Falau ba'atha ilaih, kalau engkau mengutus kepada dia seseorang, ya, untuk apa? Fa'akhadtu minhu thawbain, aku mengambil dari pedagang ini, dari orang ini 2 baju. Nasi'atan, apa nasi'ah? Dibayar nanti, tidak kontan, dibayar nanti, ila maisarah, sampai waktu yang mudah. Ya, belikan aku baju, nanti aku akan bayar kalau punya uang. Ya, maka di sini menunjukkan Nabi SAW waktu itu memberikan ikrar, memperbolehkan. Fa'arsala ilaih, kemudian Nabi pun mengutus orang untuk menyampaikan yang tadi. Tak ambil barangnya dulu, maka apa? Maka nanti dibayar kalau sudah punya uang. Kapan tidak tahu, pokoknya kalau punya uang. Kan itu, kalau ditentukan 2 hari lagi atau 1 bulan lagi kan jelas. Tapi di sini Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan nanti kalau punya uang. Kalau main saraf, kalau mudah, tidak jelas kan? Dan Nabi membiarkan waktu itu. Bahkan beliau mengutus orang untuk apa? Untuk melakukan hal tersebut. Ya, sehingga di antara para ulama menyebutkan bolehnya seseorang yang dia itu membeli, ya, kemudian dibayar nanti kalau sudah punya uang. Itu insya Allah yang wajib. Ya, tetapi setelah itu disebutkan di sini famtana, orang itu, pedagang itu nggak mau. Ya gitu. Kita kan pengennya gitu. Tetapi ternyata yang punya barang nggak mau. Ya harus ditentukan waktunya, mungkin seperti itu, atau mungkin kontan. Tapi di sini Nabi SAW beliau membiarkan. Bahkan beliau mengutus orang. Tapi yang punya barang famtana, tidak mau. Akhrajul Hakim, dikeluarkan oleh Imam Hakim wal Baihaqi. Dan Imam Baihaqi wa rijalun thiqat, dan rijalnya terpercaya semua. Sahih di sini. Maka di sini diambil apa pelajaran? Di dalam hal jual beli, hadis tadi menunjukkan jelas, ya. Walaupun sebagian mengatakan harus ditentukan waktunya, ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kalian berhutang sampai waktu tertentu, kalau kalian saling berhutang, maka hendaknya sampai ajal, waktu musamma yang ditentukan. Jadi harusnya apa? Hendaknya waktunya itu ditentukan. Itu, ini yang mengatakan tidak boleh, harus tentukan kapan. Tetapi hadis tadi jelas menunjukkan boleh. Jadi membeli sesuatu, kapan bayarnya? Nanti kalau aku punya uang. Mau enggak? Kalau enggak mau ya sudah. Ya, kalau umpamanya mau ya sudah. Jadi sepakat itu. Demikian. Demikian juga di situ ada hadis yang lain. Yang disebutkan di situ Nabi SAW beliau mengatakan faman ahabba, jadi ketika mendapatkan barang rampasan, barang siapa yang ingin yakunu ala hadhihi, yang punya bagian padanya, hatta nu'tihi, sampai kami berikan iyahu kepadanya, min awali ma yafillahu alaina, di awal ketika kami mendapatkan faid dari Allah Subhanahu wa taala, falyafal, dan dia melakukan. Ini di sini menunjukkan apa? Bahwa Nabi SAW mengatakan kalau kalian mau, aku ambil, nanti aku bayar kalau aku dapat faid. Kapan? Tidak tahu. Nah, ini menunjukkan apa? Dalil boleh hal seperti ini. Jadi seorang yang dia itu membeli barang kemudian membayarnya kalau nanti punya uang, boleh. Tentu saja kalau yang punya barang setuju, kan demikian.
Adapun qard, bagaimana qard? Yani meminjam tadi, meminjam uang, semuanya adalah boleh. Demikian. Selama di sini subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.